Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya akan berbicara tentang 3 pertanyaan penting dalam hidup kita. Pertanyaan pertama, apa rencana Allah untuk hidup kita? Pertanyaan yang kedua, apa kehendak Allah untuk diri kita? Pertanyaan yang ketiga, apakah pekerjaan atau tugas-tugas atau juga panggilan hidup kita yang kita jalankan sekarang ini, yang kita kerjakan sekarang ini, yang kita lakukan saat ini, betul-betul sesuai dengan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita lihat pertanyaan pertama. Apa rencana Allah untuk diri kita? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengetahui rencana Allah dalam hidup kita adalah satu hal yang paling penting dan kita harus lakukan itu. Untuk mengetahui apa rencana Allah untuk hidup kita, kita harus melihat pada kitab suci. Apa kata kitab suci bagi kita? Kita melihat dari buku Nabi Yeremia bab 29 ayat 11 mengatakan demikian. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi rencana untuk memberi damai sejahtera kepada kamu dan untuk memberikan kepada kamu masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam ayat ini kita melihat apa rencana Allah dalam diri kita. Rencana yang pertama adalah bahwa Allah memberikan kita damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi apa yang kita alami dalam hidup kita, kesengsaraan, kecelakaan, atau kemiskinan, atau kesusahan dalam diri kita, dalam hidup kita, itu bukan rencana Allah. Rencana Allah bagi kita adalah memberikan kita damai kesejahteraan. Pertama, memberikan kita damai. Hidup dalam damai. Damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, dan damai dengan Allah. Dengan demikian kita bisa melaksanakan kegiatan hidup harian kita dengan damai. Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itulah rencana Allah untuk hidup kita. Rencana yang kedua yaitu bahwa Allah mau memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah harapan Allah untuk kita. Sehingga kita melihat rencana-rencana kita. Allah punya rencana yang bagus untuk kita. Jadi kita juga harus berencana sehingga hidup kita bisa mendapat atau memperoleh damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Saya ingat ungkapan bahasa Inggris yang mereka selalu gunakan di sini, dan juga saya kadang-kadang memberikan refleksi menggunakan ungkapan ini. Ungkapan dalam bahasa Inggris itu begini: if you fail to plan, you plan to fail. Artinya bahwa jika Anda gagal berencana, maka Anda berencana untuk gagal. Lihat saja dalam kitab suci bahwa Allah merencanakan yang bagus untuk kita. Karena Allah tidak mau gagal. Allah tidak mau gagal dalam berencana untuk kita, dan juga Allah tidak mau menginginkan kegagalan untuk hidup kita. Maka itu dia bilang memberikan damai sejahtera untuk kita,
dan juga memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita harus berencana karena kita tidak mau gagal. Kita tidak mau gagal dalam hidup kita ini. Jadi saat ini gagal dalam hidup harian kita. Kita tidak mau gagal dalam kehidupan rohani kita. Jadi harus perhatikan itu. Ya, dua hal. Kalau saya mau lihat di sini itu dua hal yang paling penting adalah hidup kita di dunia ini itu harus jangan gagal. Dan juga hidup kita untuk selanjutnya itu kehidupan rohani. Kita tidak mau gagal. Karena Allah sudah merencanakannya yang baik untuk kita. Sehingga kita juga harus berani berencana untuk diri kita. Ingat itu. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal berencana, maka Anda berencana untuk gagal. Itulah pertanyaan pertama. Apa rencana Allah untuk diri kita? Allah berencana untuk diri kita adalah damai sejahtera bagi diri kita dan juga memberikan kita masa depan yang penuh harapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita beranjak kepada pertanyaan yang kedua, yaitu apa kehendak Allah untuk diri kita? Untuk mengetahuinya lebih dalam, mari kita sama-sama lihat apa kata kitab suci. Dalam surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 2 mengatakan demikian. Janganlah hidup serupa dengan dunia, tetapi perbaharuilah akal budimu, sehingga dapat mengetahui kehendak Allah untuk diri kita, kehendak Allah yang baik dan kehendak Allah yang sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa maksudnya dari ayat ini? Apa yang Santo Paulus katakan kepada kita bahwa jangan hidup serupa dengan dunia? Itu artinya bahwa kita ada dalam dunia ini, tetapi kita ini tidak dari dunia ini. Kita tidak harus hidup menurut apa kata dunia ini, tetapi kita harus hidup menurut apa kehendak Allah. Apa yang Allah katakan kepada kita. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Kalau dalam hidup kita ada pertengkaran dalam keluarga, dunia mengatakan bahwa ya sudah, kita tidak perlu harus hidup bersama. Ya, kita tidak perlu menjalin relasi lagi. Kita tidak perlu harus saling kenal. Itu kata dunia. Dunia mengadakan seperti itu. Kita harus ya saling benci. Itu kata dunia. Tetapi kalau hidup menurut kehendak Allah adalah mencari jalan keluar. Bagaimana kalau Allah berkata kepada kita ketika kita berbuat dosa, dan Allah bilang, ya karena kau sudah berbuat dosa, maka saya tidak lagi kenal Anda. Saya memutuskan relasi saya dengan Anda. Apa yang terjadi kepada kita? Kalau Anda melepaskan kita, maka kita akan mati. Jadi itulah hidup menurut dunia. Tetapi hidup menurut kehendak Allah adalah kita harus berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki relasi hidup kita, relasi dengan keluarga kita. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa kita tidak harus serupa dengan dunia. Poin yang kedua dari ayat ini bahwa kita harus memperbaharui akal budi kita. Jadi kalau kita akal budi kita, pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Benci, rasa tidak suka pada orang lain, atau suka bercaci maki, suka membenci orang, maka pikiran-pikiran kita itu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran dunia. Tetapi kita harus memperbaharui pikiran kita.
hidup menurut kehendak Allah, yaitu memperbaharui dengan hal-hal yang baik, cinta kasih, iman, harapan, membantu orang lain. Semua itu adalah kehendak Allah yang baik. Jadi Santo Paulus mengatakan bahwa kita harus memperbaharui pikiran kita. Singkirkanlah hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita, sehingga kita bisa dengan pikiran yang jernih memikirkan hal-hal yang Allah inginkan pada diri kita. Dan dia katakan bahwa kita ini sementara dalam siara hidup kita. Kita harus berjuang untuk menuju hidup yang paling sempurna. Jadi kehendak Allah yang baik dan kehendak Allah yang sempurna. Atau dalam kitab suci, Yesus katakan bahwa hiduplah menurut kehendak Allah. Jadi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Itu artinya bahwa hiduplah sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Jadi itu adalah poin yang kedua, di mana kita harus mengetahui kehendak Allah untuk diri kita. Kehendak Allah untuk diri kita adalah kita hidup menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak dunia. Dan kita memberikan kebaikan dan kesempurnaan kepada yang lain. Itulah poin yang kedua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kini kita beranjak pada pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas kita, atau panggilan hidup kita yang kita jalani saat ini, yang kita kerjakan saat ini, betul-betul sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mengetahui hal ini lebih dalam, mari kita lihat kitab suci. Injil Yohanes bab 4 ayat 34 mengatakan demikian. Makananku ialah melaksanakan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus memberikan jawaban ini kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mengajak Dia bahwa Tuhan, mari kita makan. Maka Dia katakan bahwa makananku ialah melaksanakan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, itulah hidup Yesus. Dia hadir di dunia ini bukan untuk melaksanakan atau melakukan rencana-rencananya sendiri atau kehendaknya sendiri, tetapi Dia katakan bahwa kehendak Allah. Dia gunakan kata makananku. Dalam bahasa Inggris, my food is to do the will of the Father. Itu sangat penting, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Seluruh hidup kita berkata tentang makanan. Makanan itu berarti seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita itu adalah melakukan kehendak Allah untuk kita. Yesus saja melakukan seperti itu. Dan kemudian Dia menambahkan lagi bahwa bukan hanya melaksanakan kehendak Allah, tetapi menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita harus melakukannya sampai tuntas. Kita tidak hanya melakukannya secara sembrono atau sedikit demi sedikit, tidak. Kita harus melakukannya sampai tuntas, menyelesaikannya. Itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dia melakukan kehendak Allah. Kita juga untuk bisa melakukan rencana Allah untuk diri kita, untuk bisa melakukan kehendak Allah untuk diri kita, yaitu kita mengikuti rencana Tuhan. Kita mengikuti kehendak Allah seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 4. Yesus sendiri mengungkapkan itu. Atau contoh lain yang Yesus ungkapkan dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 22 ayat 42. Ia berdoa dalam sakrat maut. Ia berdoa kepada
Bapaknya. Dia bilang, "Ya Allah, biarkanlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus menghendaki supaya dia tidak perlu harus pergi memikul salib dan mati di atas kayu salib. Tetapi Allah menghendakkan tidak. Justru jalan itulah yang harus Yesus ambil supaya bisa menyelamatkan hidup kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kadang kita mengalami kesusahan, kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Tetapi jika kita melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan rencana Allah, sekalipun berat, sekalipun sulit, Allah akan menuntut kita dan kita akan menyelesaikannya. Seperti Yesus sendiri, ketika Yesus di atas kayu salib, dia sudah melaksanakan segala sesuatu. Ia berteriak kepada Allah, "Sudah selesai." Itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Poin yang ketiga, yaitu apakah yang kita lakukan sekarang, pekerjaan, tugas-tugas kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita kembali kepada kehendak Allah itu sendiri, yaitu melakukan dan melaksanakan kehendak Allah. Bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi dalam diri kita. Jadi untuk bisa melaksanakan semuanya ini, saudara-saudari yang terkasih, saya berikan 3 hal yang penting untuk menuntun kita sehingga kita tidak gagal dalam berencana untuk melaksanakan kehendak Allah, untuk melaksanakan rencana Allah, dan juga untuk hidup menurut rencana Allah. Hal yang pertama adalah jangan lakukan seluruh pekerjaan atau panggilan hidup Anda menurut cara Anda, tetapi lakukanlah itu menurut cara Allah. Mereka dalam bahasa Inggris, do it God's way, not your way. Poin yang kedua adalah selalu setia kepada kehendak Allah, kepada rencana Allah. Itu hal yang penting, setia. Setia melakukan apa yang Allah kehendaki, setia melakukan apa yang Allah rencanakan bagi diri Anda. Dan yang ketiga adalah mereka bilang never give up. Jangan pernah menyerah. Itu kalau dalam bahasa Inggris mereka selalu ungkapkan seperti ini, yaitu bahwa be a winner, never give up. Menjadi pemenang, jangan pernah menyerah. Karena ketika Anda menyerah, maka orang lain yang akan menjadi pemenang. Anda yang harus jadi pemenang. Kita yang harus jadi pemenang. Yesus sendiri juga, dia bilang, saya harus jadi pemenang, bukan mengalah, bukan menyerah. Itulah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita merefleksikan 3 pertanyaan ini. Apa rencana Allah bagi hidup kita? Apa kehendak Allah bagi hidup kita? Dan apakah yang pekerjaan kita atau tugas-tugas kita yang kita lakukan ini betul-betul sesuai dengan kehendak Allah? Semoga refleksi ini membantu diri Anda untuk mengenal hidup Anda. Dan jika berkenan di hati saudara-saudari yang terkasih, bagikanlah kepada saudara-saudarimu yang lain. Biarkanlah mereka mendengar hal seperti ini, sehingga mereka juga bisa lebih mendekati Allah dan hidup menurut rencana dan kehendak Allah itu sendiri. Terima kasih atas perhatian. Semoga Tuhan selalu memberkati Anda kalian. Amin.